Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Halo, apa kabar Sobat Amel? Nah, untuk pagi ini sedang turun hujan nih Sobat Amel, kebetulan. Nah, jadi emang agak-agak mager sih sebenarnya. Nah, sebenarnya aku pengen berangkat pagi ini ya. Hanya saja aku mau tunggu agak mereda dulu. Jadi sambil menunggu hujannya agak reda, aku mau buat sesuatu nih. Sebenarnya udah beberapa waktu sudah aku persiapkan. Hanya saja memang waktunya belum tepat ya. Nah, mumpung ada waktunya, sekalian aja kita gas. Oke, nah ini ada space kosong di sini di dinding teras ya. Jadi aku mau buat sesuatu biar agak terlihat tampak lebih hijau. Nah, ini ada kayu bekas pohon anggur. Jadi waktu itu kan memang aku menanam pohon anggur untuk di atas kolam ya sebagai naungan. Hanya saja buahnya kurang bagus. Tapi nanti aku rencana untuk menanamnya lagi tapi dengan jenis yang lain lagi. Nah, untuk kayu bekas pohon anggurnya aku nggak buang Sobat Amel, karena menurut aku bagus ya, dia tuh liat gitu. Jadi jadi nggak mudah rapuh atau patah. Jadi ini aku simpen. Nah, sekarang baru akan aku gunakan untuk membuat nanti hiasan dinding dari tanaman hias yang ada di sini. Nah, tanaman apa aja yang bakal aku gunakan di kayu kering bekas pohon anggur ini? Nah, ini ada bromelia. Kalau Sobat Amel pernah menyaksikan ada di beberapa video atau konten teman-teman yang lain, itu dia bikin bromelia dari kayu-kayu kering atau bekas dari akar-akar tanaman ya kan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gitu. Hanya saja aku akan menggunakan tanaman yang lain lagi ya. Nah, ini ada lili Paris juga. Ini ada jenggot musa ya, nanti kita gunakan sebagai tambahan juga. Nah, ini aku sedang membudidayakan jenggot musa nih Sobat Amel ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan juga tanaman ini kadaka ya. Ini belum banyak tapi aku akan ambil beberapa bonggol nanti ya. Jadi nanti biar ini bisa berkembang lagi, jadi sekaligus proses dari pemisahan atau propagasi juga nih Sobat Amel ya kan. Kadaka aku gunakan karena menurut aku cocok nih nanti untuk ditempel di kayu bekas anggur tadi, hanya saja dengan menggunakan media pakis ya. Nah, nanti akan aku spill ada media yang akan aku pakai, yaitu di sini pertama sphagnum moss ya, nanti akan kita lilitkan ya di kayu kering tadi. Kemudian juga yang akan menggunakan tadi pakis ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Pertama kita ambil dulu tanaman bromelianya. Nah, ini akan kita letakkan untuk di sudut yang mana ini ya kan. Nah, untuk bromelia sendiri itu banyak sekali jenisnya ya Sobat Amel, dan warnanya juga macam-macam, cantik-cantik pastinya. Tapi hari ini akan kita gunakan yang ada aja di tempat aku. Nah, kebetulan aku punya bromelia yang ini. Oke, untuk tanaman bromelia nanti ini kita potong aja. Nah, untuk memotong bromelia bisa disisakan batangnya atau akar ya. Nah, biar dia bisa tumbuh baik. Oke. Nah, ini sudah aku potong. Ini bisa diletakkan sebelah mana Sobat Amel? Nah, sepertinya bisa di tengah, kanan, kiri ya. Nah, nanti kita akan gunakan media sphagnum moss ya. Kita bantu akarnya biar cepat tumbuh banyak ya. Oh ya Sobat Amel, supaya nanti kita menempelnya sekalian ke kayu keringnya, jadi ini sekalian aku mau bersihkan dulu untuk yang lili parisnya, karena ini masih dalam polybag dengan media tanah. Jadi kita bersihkan dulu dari media tanahnya ya, kita bersihkan dengan air. Nah, ini sudah aku bersihkan dengan air bersih, jadi kita sekalian nanti menempelnya.
Nah, untuk tanaman spider plant-nya di sini kita split dulu, kita pisah-pisahkan dulu ya. Nah, untuk akar atau ini kan dia semacam ada umbi-umbiannya di bawahnya nih, ada yang kalau kering, yang busuk kita buangin dulu aja ya, sekalian aja kita bersihkan sambil kita memisah-misahkan ya. Nah, ini udah selesai untuk memisah-misahkan tanaman spider plant-nya. Sekarang mulain kita untuk menempelnya ke kayu keringnya. Oke, kita tempel dulu ya untuk media sphagnum moss-nya. Nah, ini setiap kali akan menggunakan media sphagnum moss, kita semprot dulu dengan air atau direndam dulu dengan air kemudian diperas, jadi tidak begitu basah. Oke, sekarang untuk bromelianya kita ambil. Nah, kita tempel dengan sphagnum moss yang tadi, kemudian baru kita tempel ke kayu keringnya. Nah, jadi aku mau tempatkan di sini aja. Nah, setelah posisinya sudah tepat di sini, tinggal kita lilitkan. Bisa menggunakan kawat tipis ataupun langsung menggunakan tali goni atau tali rami juga bisa. Nah, biasanya untuk tali goni memang digunakan untuk rangkaian atau kreasi-kreasi yang menggunakan kayu kering seperti anggrek ya, kadaka. Nah, itu menggunakan tali goni atau menurut ketersediaannya, artinya yang ada aja di tempat sobat Amel. Seperti aku di sini, aku adanya tali rami, udah pakai aja gitu kan ya, hanya untuk mengikatnya. Tapi sebelumnya aku ikat dengan kawat dulu nih biar nggak jatuh ya sobat Amel, karena nanti akan kita tempatkan di atas, jadi aman. Baru selanjutnya akan kita lilit dengan tali rami. Oke, sudah kuat untuk tanaman bromelianya. Sekarang lanjut untuk tanaman spider plant-nya. Prosesnya sama ya sobat Amel. Jadi ini kita berikan media sphagnum moss ya, setelah tadi kita bersihkan dari media tanah ya awal. Nah, ini kita kasih sphagnum moss sekarang. Kemudian kita langsung tempel di sini. Nah, kita ikat lagi yang kuat ya. Untuk sahabat Amel yang tertarik untuk membuat yang seperti ini juga, nah ini selera ya sahabat Amel, untuk menggunakan asal tanamannya juga tanaman yang mudah, tidak tricky ya, jadi aman. Artinya setelah tanaman ini kita buat seperti ini, tetap bisa tumbuh ya kan, tetap bisa rimbun gitu, jadi tidak ada masalah pada saat kita merawatnya. Nah, ini sudah hampir selesai sobat Amel. Jadi kita sudah menempel bromelia, lili Paris, dan ini di pertengahan aku tambahkan tanaman pakis lady ya. Oke, nah sementara tampilannya seperti ini sobat Amel. Oke, next seperti tadi di awal aku sudah sampaikan, akan aku tambahkan dengan tanaman kadaka. Nah, sebenarnya tanaman kadaka ini sudah besar, hanya saja waktu itu sempat terkena sinar matahari, jadi aku potong sobat Amel yang kebakarnya ya, jadi agak terlihat pendek nih, nggak apa-apa. Nah, ini sudah sebagian sudah tumbuh juga sih ya. Nah, ini kita ambil aja nih. Nah, seperti ini sobat Amel. Nah, ini untuk sebagian sisanya aku biarkan aja ya, biar tumbuh lagi banyak ya. Nah, oke, ini kadaka yang sudah berhasil kita ambil tadi dari indukannya. Jadi aku dapat 3 sahabat Amel ya. Nah, untuk tanaman kadaka ini, jadi aku akan menggunakan media dari akar pakis ya, atau cacahannya nih. Jadi aku tidak menggunakan yang blok seperti tadi karena akan sulit nanti kita menempelnya di kayu keringnya. Jadi aku gunakan yang seperti ini. Jadi nanti menempelnya gampang. Nah, tinggal kita berikan seperti ini, tempel aja, kemudian langsung kita tempel di kayu keringnya tadi. Oke, lanjut, tinggal kita ikat ke kayu keringnya. Bisa menggunakan
kawat terlebih dulu atau langsung menggunakan tali goni atau tali raminya. Nah, untuk sisanya, nah ini aku masih ada sisa satu kadaka lagi, jadi akan aku tempel di bagian kiri tadi yang masih ada sisa ya. Nah, ini selesai ditempelkan untuk kadaka yang terakhir. Ini tampilan terakhir Sobat Omel. Jadi sekarang aku akan lilitkan dengan tali rami untuk menutupi tadi kawat tanaman yang hijau-hijau dan sekaligus mengencangkan lagi media tanam dari sphagnum moss dan pakisnya agar pada saat kita lakukan penyiraman tidak jatuh ya. Jadi aman deh, pokoknya pastiin kalau Sobat Omel membuat kreasi tanaman-tanaman yang untuk di dinding, pastikan untuk ikatannya aman ya, tidak mudah jatuh atau goyah ya. Oke, nah sekarang saatnya kita lakukan pemasangan ya. Ini di dinding teras ya. Jadi kita ambil posisi dulu. Nah, ini akan aku gantung dengan kawat, jadi biar lebih kuat ya. Karena untuk kayu kering yang sudah ditempelkan media tanam dan tanaman-tanaman yang tadi itu bebannya menjadi lumayan Sobat Omel. Jadi supaya tidak mudah jatuh menimpa apa yang di bawahnya dan tanamannya juga menjadi rusak. Jadi kita lakukan pencegahan dengan menggantungnya dengan kawat yang kuat ya. Oke, lanjut, selesai pemasangan, kita lanjutkan dengan penyiraman ya. Kebetulan di sini deket banget nih untuk keran airnya, jadi mudah banget. Nah, untuk penyiraman, kalau untuk yang seperti ini bisa disemprotkan dengan sprayer. Nah, kalau menggunakan selang juga usahakan tidak terlalu kencang ya Sobat Omel. Jadi supaya tidak merusak media dari sphagnum mossnya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini goalsnya. Jadi aku akan meletakkan tanaman jenggot musa yang tadi aku perlihatkan di awal. Nah, jadi untuk jenggot musanya aku gantung dulu di kayu yang lebih kecil, jadi ntar kita tinggal tempel aja Sobat Omel ya. Kita ikat lagi, nah tinggal dipasang aja kayak gini nih. Nah, seperti ini ya, tinggal digantung aja. Kebetulan aku ada ranting kecilnya, ini terlalu pendek sih, mungkin kalau panjangnya sama mungkin lebih bagus ya Sobat Omel. Next dah ya, kita tambah nggak apa-apa. Jadi ini ditempel dulu nih di bawahnya ya. Nah, jadi lebih memberi kesan apa ya Sobat Omel, lebih terkesan estetik kah? Ya, ini seperti ini. Nah, nanti mungkin akan lebih cantik setelah jenggot musanya lebih rimbun dan lebih panjang lagi.
Oke Sobat Ngomel, selesai pemasangan jenggot Musa ini berarti selesai juga video aku untuk hari ini tentang tutorial membuat kreasi tanaman dengan menempel tanaman pada kayu kering untuk dinding teras. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share yang banyak ke teman-teman dan orang-orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk Sobat Ngomel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.